Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami berani bawa pelakor dan anaknya untuk tinggal di rumahku. Tidak tinggal diam. Aku jual rumahku dan kutinggal mereka keluar kota biar mereka sengsara dan jadi gelandangan. Langit sore itu menggantung kelabu. Hujan belum juga turun. Tapi angin sudah lebih dulu menusuk-nusuk tubuh. Di dalam rumah sederhana berukuran 6x10 meter yang berdiri di ujung gang kecil di kota pinggiran, Febri tengah duduk di depan meja makan, menyelesaikan pembukuan toko online-nya. Di samping laptopnya, 2 gelas susu hangat dan sepiring tahu goreng masih mengepulkan asap. Tak jauh dari sana, aroma sayur lodeh dan ikan goreng mulai meresap dari dapur ke seluruh ruangan. Tapi bukan soal masakan yang menjadi pusat perhatian Febri. Sudah 2 jam sejak suaminya, Randy, pamit membeli rokok di warung depan. Tak biasanya ia pergi selama ini. Dan itu bukan kali pertama. Belakangan, Randy memang sering keluar rumah dengan alasan yang berubah-ubah. Kadang bilang ke kantor, padahal kantornya libur. Kadang bilang lembur. Padahal Febri tahu jam kerja Randy sudah tetap dan tak pernah ada lembur kecuali awal bulan. Febri menatap jam dinding, lalu menghela napas pelan. Bukan cemas. Lebih tepatnya, bosan. Hati perempuan itu seakan sudah terlalu lelah untuk merasa panik. 5 tahun menikah, hidup mereka tidak mudah. Febri mengenal Randy dari kampus, hanya beda 2 angkatan. Waktu itu Randy terkenal karismatik, banyak teman, dan pintar berbicara. Tapi yang membuat Febri jatuh hati bukan itu semua. Ia jatuh hati pada caranya memandang dunia. Tentang bagaimana Randy bilang bahwa ia ingin membangun keluarga yang tak hanya hidup bersama, tapi juga tumbuh bersama. Febri percaya, sangat percaya. Di tahun ketiga pernikahan mereka, Febrilah yang bekerja keras membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Jualan pakaian, reseller kosmetik, bahkan sempat menjadi freelance admin sosial media. Uang demi uang ia kumpulkan demi mencicil rumah kecil ini, rumah yang menjadi saksi perjuangannya. Randy sempat bekerja serabutan, tapi tak pernah bertahan lama. Meski begitu, Febri tetap sabar. Ia yakin Randy hanya belum mendapat tempat yang pas. Ia percaya, suatu hari suaminya akan kembali bersemangat seperti dulu. Maka, ia memilih bertahan. Bertahan dengan cinta yang sempit dan mimpi yang nyaris padam. Keesokan paginya, suara motor Randy terdengar dari depan rumah. Febri baru saja selesai mandi, rambutnya masih terbalut handuk, dan wajahnya segar tanpa riasan. Ia membuka pintu, menatap suaminya yang turun dari motor dengan ekspresi lelah. "Kemana aja, Mas? Semalam gak pulang?" tanyanya datar. Randy meliriknya sekilas, lalu berjalan masuk tanpa menjawab. Ia melempar jaketnya ke sofa, membuka sepatu dengan kasar, lalu duduk seperti orang yang tak punya beban. Febri mengikutinya dari belakang. "Aku tanya, Mas, kemana aja semalam?" "Aku nginep di tempat temen," jawab Randy cepat, tangannya sibuk membuka ponsel. "Temen siapa?" "Yah, temen kantor. Ada urusan dadakan. Aku capek, jangan diomelin pagi-pagi." "Aku nggak marah. Aku cuma nanya, Mas, itu juga salah. Aku kerja loh, Bi. Kamu pikir uang yang kamu dapat dari jualan bisa cukup buat semua? Ya aku juga harus kerja." Febri diam. Dingin sekali suara itu. Bahkan tak ada penyesalan sedikit pun di dalamnya. Ia menatap suaminya lama, sebelum akhirnya berbalik masuk ke dapur. Hari itu berjalan seperti biasanya. Randy tidur seharian, bangun hanya untuk makan, lalu main ponsel lagi. Sementara Febri sibuk mengepak pesanan dari pelanggan, mencuci, membersihkan rumah, dan memasak. Tak ada satupun bantuan. Tak ada pula terima kasih. Sore harinya, Febri duduk sendirian di ruang tamu, menatap tumpukan faktur pembayaran rumah yang masih tersisa 14 bulan lagi. Ia membayar dari usahanya sendiri. Cicilan rumah, tagihan listrik, internet, air, bahkan belanja bulanan. Randy hanya sesekali memberi uang, itu pun setelah ia minta. Entah sejak kapan Febri mulai merasa seperti wanita yang tinggal serumah dengan orang asing. Malamnya, ketika mereka sedang makan malam,
Febri kembali mencoba membuka obrolan. Mas, kita udah lama nggak ngobrol. Aku cuma mau tahu, kamu masih sayang sama aku, nggak? Randy mengunyah pelan, lalu meletakkan sendoknya. Pertanyaan kayak gitu lagi. Kamu pikir aku ini robot, ya? Aku cuma nanya. Mas, udah lama aku ngerasa kita kayak bukan suami istri lagi. Karena kamu terlalu banyak mikir. Aku capek, Bi. Aku kerja. Kamu tahu nggak, beban aku berat. Kerja? Tapi selama ini aku nggak pernah lihat kamu bawa uang lebih. Bahkan bayar listrik aja kemarin aku lagi-lagi harus tarik dari tabungan. Randy mendengus. Kamu ngitung-ngitung uang sekarang? Aku cuma pengen kita jujur satu sama lain. Mas, apa kamu ada perempuan lain? Tiba-tiba meja terguncang. Randy berdiri, memukulnya dengan telapak tangan. Kamu mulai ngawur ya? Nggak tahu diri. Perempuan kayak kamu harusnya bersyukur masih aku ajak hidup bareng. Febri terdiam. Tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut. Kalau memang ada, bilang aja. Aku nggak akan ngemis. Randy membalik badan. Kalau kamu terus gini, aku beneran pergi loh. Keheningan menggantung lama di rumah itu. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan, seolah ikut membekukan suasana. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah. Febri tengah menyapu halaman saat seorang perempuan turun dari kursi penumpang, menggendong seorang anak kecil. Anak itu kira-kira usia 3 tahun, mengenakan kaos bergambar karakter kartun dan celana pendek. Randy menyusul turun dari pintu sopir. Ia mendekat dan berkata ringan, Febri, kenalin. Ini Siska dan ini anaknya, Dito. Mereka mau tinggal bareng kita. Febri membeku. Apa maksudmu? Randy tersenyum kecut. Kondisi mereka lagi susah. Aku kasihan. Sementara tinggal di sini dulu, ya? Tinggal? Di sini? Rumah ini? Kenapa? Ini rumah kita, kan? Kita bisa bantu mereka sementara waktu. Febri melempar sapu ke tanah. Rumah ini rumahku, Mas. Ingat, kamu bahkan gak ikut urus cicilan dari awal. Aku kepala rumah tangga di sini. Jangan ngelawan aku, Bi. Dan kamu tega bawa perempuan lain dan anaknya tinggal di sini. Randy tidak menjawab. Ia menggandeng tangan Siska masuk ke dalam rumah, membiarkan Febri berdiri sendiri di teras dengan napas naik turun, dada sesak, dan hati yang terkoyak. Hari itu menjadi hari yang mengubah semuanya. Febri duduk di sudut tempat tidur dengan pandangan kosong. Di luar, suara tawa anak kecil terdengar dari ruang tamu. Tawa yang seharusnya menyenangkan, namun kini terdengar seperti lelucon kejam di telinganya. Siska tampak nyaman, mengenakan daster batik pinjamannya, mondar-mandir dari dapur ke kamar mandi. Di sebelahnya, Randy sibuk memindahkan koper dan tas besar ke kamar tengah yang semula adalah kamar kerja Febri. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang panjang dan dingin. Febri tidak berkata apa-apa. Ia menatap jendela, berusaha mengumpulkan kepingan dirinya yang berserakan di lantai pernikahan yang retak. Hari demi hari bergulir seperti siksaan perlahan. Siska mulai bertingkah seolah-olah ia adalah pemilik rumah. Ia mengganti posisi vas bunga yang selama ini disusun Febri dengan ornamen plastik yang menyilaukan. Bantal sofa dirubah, gorden diganti warna, bahkan meja rias di kamar mandi kini penuh dengan kosmetik Siska. Tidak ada satupun yang meminta izin pada Febri. Tidak satupun yang bertanya, bolehkan kami? Anak kecil itu, Dito, memang tidak bersalah. Tapi kehadirannya membuat luka Febri terus terbuka. Setiap kali anak itu memanggil Randy dengan ayah, seakan menampar hatinya yang sudah tak berbentuk. Dan Randy? Lelaki itu berubah jadi sosok asing. Ia bangun pagi hanya untuk menyapa Siska dan Dito, mencium mereka, dan keluar rumah tanpa bicara pada Febri. Pulang malam, langsung duduk di ruang tengah, mengajak Dito bermain sambil bersenda gurau dengan Siska, seolah Febri hanyalah tamu tak diundang yang kebetulan menumpang hidup di rumah itu. Suatu pagi, ketika Febri sedang menyetrika pakaian, Siska duduk di meja makan dengan gelas kopi yang entah milik siapa. Kak, kata Siska dengan suara manis-manisan. Nanti sore, aku mau masak sayur asem ya. Kakak jangan masak dulu. Febri mengangkat alis, tetap melipat baju dalam diam.
Biar aku bantu Kak Febri ngurus rumah. Kan kita sekarang sama-sama di sini. Lanjut Siska, menekankan kata sama-sama seperti duri. Febri tersenyum hambar. Silakan. Tapi dapur ini tadinya tempat aku nyari nafkah juga. Yah, jangan ubah-ubah tempat bumbu sembarangan. Siska tertawa kecil. Iya, Kak. Tapi sekarang kan rumah ini untuk kita semua. Kau salah, potong Febri tajam. Rumah ini bukan rumah kita semua. Ini rumahku. Atas namaku. Aku yang bayar cicilan. Kau hanya numpang. Jangan kebablasan. Wajah Siska seketika kaku. Tapi sebelum ia membalas, Randy masuk dari pintu depan, melempar tas kerjanya ke sofa. Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi? Enggak kok, Mas. Aku cuma ngajak Kak Febri kerja sama buat urus rumah. Jawab Siska cepat, mengubah ekspresinya seolah dia yang paling baik. Randy melirik tajam ke arah Febri. Kamu jangan nyolot sama Siska. Dia cuma mau bantu. Jangan bikin suasana makin gak enak. Yang bikin suasana gak enak itu kamu. Mas, ujar Febri pelan. Kamu bawa perempuan lain dan anaknya masuk ke rumah ini. Rumah yang aku perjuangkan dari nol. Aku laki-laki. Aku punya hak. Randy membentak. Kalau punya harga diri, kamu seharusnya keluar. Jangan menumpang hidup di tempat yang kamu tidak hargai pemiliknya. Plah. Tangan Randy mendarat di pipi Febri. Tak keras, tapi cukup membuat tubuhnya oleng dan hati Febri mencatat luka baru yang mendalam. Siska berdiri, memeluk Dito yang terdiam di sudut. Pura-pura terkejut tapi terselip senyum menang dalam sorot matanya. Febri tidak menangis. Ia hanya menatap Randy lama, sangat lama, dengan mata yang tak lagi menyimpan air. Kalau itu yang kamu pilih, baik. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kau yang kutendang keluar dari hidupku. Malamnya, Febri duduk di kamar sambil membuka dokumen rumah. Sertifikat atas namanya sendiri. Ia ingat saat pertama kali membubuhkan tanda tangan di bank. Saat itu Randy bahkan tak ikut karena sedang tidur di rumah ibunya. Semua dokumen legal, semua bukti cicilan ada di tangannya. Tangannya gemetar saat menggenggamnya. Tapi bukan karena takut. Karena keinginan untuk membalas semua ini sudah mulai tumbuh seperti api yang mencari bensin. Hari-hari berikutnya seperti pelatihan mental bagi Febri. Ia belajar untuk pura-pura tidak mendengar saat Siska tertawa terbahak-bahak di ruang tamu. Ia belajar untuk tidak peduli ketika Randy dan wanita itu pergi berbelanja bersama, lalu pulang membawa belanjaan dan menyimpannya di dapur milik Febri. Sampai suatu sore, Febri mendapati anak kecil itu mencoret-coret dinding ruang tamu dengan spidol. Febri menatapnya. Dek, jangan coret-coret tembok. Yah, itu bikin kotor. Anak itu menatapnya sebentar, lalu tetap menggambar sesukanya. Siska muncul dari kamar. Namanya juga anak kecil. Kak, santai ajalah. Nanti juga dicat lagi. Dicat pakai uang siapa? Mas Randy kan kerja. Bisa beli cat. Kerja. Febri tertawa lirih. Gaji Randy bahkan gak cukup buat bayar listrik. Dan aku belum izin siapapun buat ngerusak tembok itu. Kalau Kak Febri gak suka, kenapa gak pergi aja sih? Biar kita di rumah ini tenang. Febri menatap Siska. Kamu yang harusnya pergi. Mas Randy gak akan tinggalin aku. Dia sayang aku dan anakku. Febri berdiri. Kita lihat saja. Di kamar, Febri menghubungi sahabatnya, Nisa. Nis, aku mau jual rumah. Feb, kamu yakin? Suara Nisa terdengar ragu. Yakin. Rumah ini gak ada artinya lagi buatku. Tapi akan jadi pelajaran untuk mereka. Feb, kamu mau tinggal di mana nanti? Dimanapun. Asal bukan di sini. Nisa diam sejenak. Kamu gak sendiri. Aku bantu. Febri menyimpan ponselnya. Ia duduk dan menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa lebih tenang. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena ia tahu luka itu kini sudah menunjukkan arah, membalas dengan harga diri. 1 minggu kemudian, Febri menerima tamu dari agen properti. Ia sengaja bertemu di luar rumah. Proses jual-beli berjalan cepat karena rumahnya memang bernilai tinggi. Ia merahasiakan semuanya. Bahkan Randy tidak mencium sedikit pun gelagat itu.
Febri mengemas barang-barang pribadinya satu persatu di malam hari, menyimpan di gudang kecil yang terkunci. Tak ada yang curiga. Mereka terlalu sibuk hidup seolah rumah itu milik mereka. Dan Febri tahu, waktu itu akan datang. 3 hari terakhir, hujan selalu turun tepat pukul 4 sore. Seolah langit pun sudah hafal waktunya meratap. Di dalam rumah itu, Febri berjalan pelan menyusuri lorong sempit yang memisahkan dapur dan kamar tamu. Di tangannya, selembar amplop coklat yang telah diisi dengan dokumen legal penjualan rumah. Sore itu, ia baru saja pulang dari notaris. Rumah yang dibangun dengan susah payah itu, sudah bukan miliknya lagi. Tepatnya, 2 minggu lagi, surat serah terima resmi akan ditandatangani. Waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua persiapannya. Mengepak barang, menyelesaikan urusan administrasi, dan yang terpenting, menyaksikan mereka tenggelam dalam kebingungan yang layak mereka rasakan. Di ruang tamu, Randy sedang duduk di sofa sambil memangku Dito. Ia tampak lelah, namun masih sempat tertawa melihat anak itu memainkan remote TV. Siska duduk di sebelahnya, menyender manja, wajahnya tanpa beban. Febri, kamu masak nggak sih? Lapar nih. Suara Randy menggelegar dari ruang tengah. Febri menoleh dari dapur. Enggak. Aku lagi nggak enak badan. Ya ampun, rumah segini gede, tapi yang punya malas masak. Gumam Siska sambil tertawa, menyodorkan mie instan ke Randy. Mas, masakin dong. Aku juga lapar. Randy bangkit dari sofa tanpa protes. Ia berjalan ke dapur dan membuka lemari. Mana kompor portabel yang kemarin di sini? Aku simpan. Dapur lagi aku bersihkan. Nanti aja masak-masaknya. Ya? Jawab Febri datar. Ya elah, BI. Aku ini capek kerja, pulang rumah pengen tenang. Kamu tuh jangan egois, dong. Capek kerja. Febri berbalik. Kerja atau ngeluyur sama wanita simpananmu, Mas? Randy menatap tajam, tapi tak menjawab. Ia hanya mendengus dan kembali ke ruang tamu dengan wajah kesal. Siska pura-pura mengelus dada Dito sambil mencibir lirih. Febri kembali masuk ke kamar. Di dalam, ia membuka lemari dan mulai mengisi satu koper besar dengan pakaian-pakaian miliknya. Semuanya dilipat rapi, tidak tergesa. Ia tahu, hari keberangkatan itu akan datang. Dan ketika waktunya tiba, tak akan ada satupun yang bisa menahannya pergi. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir sesekali menyambar, dan listrik sempat padam beberapa menit. Dalam kegelapan itu, Febri duduk di atas ranjang, memandangi foto pernikahannya yang sudah mulai pudar warnanya. Di sana, ia dan Randy tersenyum. Satu senyum yang dulu ia yakini adalah janji untuk bahagia. Kini, senyum itu seperti penghinaan. Keesokan paginya, saat langit masih mendung, Febri memutuskan keluar sebentar ke kantor pos untuk mengirimkan dokumen perpindahan KTP. Ia sudah memastikan bahwa kota tujuan berikutnya adalah tempat yang jauh dari siapapun yang mengenalnya. Ia tak ingin bayang-bayang Randy, atau masa lalu yang menyakitkan itu, mengikutinya. Saat ia kembali, ia mendapati halaman rumah sudah berubah. Pot-pot bunga miliknya dipindahkan ke sisi lain, dan di tempat yang biasanya ada rak sepatu, kini berdiri mainan anak yang berserakan tak teratur. Beberapa dinding kini telah dipenuhi dengan stiker kartun yang mencolok. Febri berdiri lama di ambang pintu, menatap perubahan yang dilakukan tanpa seizinnya. Bagus, kan? Kak? Ujar Siska dari ruang tengah. Aku dekor buat bikin rumah ini lebih hidup. Kasihan Dito kalau rumah terlalu polos. Febri tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk, melewati wanita itu tanpa suara. Tapi dalam hatinya, bara sudah membakar lebih dalam. Malam harinya, Randy memanggil Febri ke ruang makan. Di sana, ia duduk dengan Siska dan membawa selembar kertas. Kita perlu bicara, ucapnya. Febri duduk dengan tenang. Aku udah capek terus-terusan diintimidasi. Aku pengen hidup tenang. Jadi gini, aku minta kamu pindah dari rumah ini. Sementara aja, sampai keadaan stabil. Aku dan Siska nggak enak terus tinggal di rumah ini kalau kamu masih ada. Febri menatap suaminya lama. Kamu yang harusnya pergi, Mas. Rumah ini tempat tinggal kita. Aku juga punya hak. Kalau kamu nggak bisa kompromi, aku bisa ajak pengacara. Febri tersenyum kecil. Ia berdiri,
berjalan pelan ke kamarnya, lalu kembali dengan membawa selembar salinan sertifikat. Baca baik-baik, katanya sambil meletakkan kertas itu di meja. Atas nama siapa rumah ini? Randy terdiam. Ia membaca cepat, lalu wajahnya memucat. Aku? Ini? Rumah ini milikku. Aku yang bayar. Dari awal cicilan sampai lunas. Kamu nggak punya hak seujung kuku pun di sini. Siska menatap Randy dengan bingung. Mas, kamu bilang rumah ini milik kalian berdua. Febri menatapnya tajam. Dia bohong. Seperti biasa. Jadi kamu mau usir kami? Randy mulai naik suara. Febri menyilangkan tangan. Aku nggak akan usir. Tapi 2 minggu lagi, rumah ini bukan milik siapapun dari kita. Apa maksudmu? Aku jual. Randy melotot. Apa? Aku jual rumah ini. Sudah ada pembeli. 2 minggu lagi mereka pindah. Jadi kalian punya waktu untuk berkemas. Kamu gila, bentak Randy, berdiri dan membanting kursi. Febri tetap tenang. Kamu bisa teriak, banting barang, ancam aku, atau apapun. Tapi surat itu sah. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Siska bangkit. Kamu keterlaluan, Febri. Kami ini juga manusia. Benar. Dan manusia harus belajar menanggung akibat perbuatannya. Randy mendekat, mencengkeram lengan Febri. Kamu tega. Ini balas dendam? Febri menatapnya. Tenang, tanpa gentar. Bukan balas dendam. Ini pengembalian hak. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Malam itu menjadi malam pertama Randy tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menelepon sana-sini, mencoba mencari solusi. Tapi semuanya sia-sia. Rumah itu benar-benar sudah berpindah tangan. Febri tidur nyenyak malam itu. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia bisa merasa kembali memiliki kendali atas hidupnya. 3 hari setelah pernyataan Febri bahwa rumah itu telah dijual, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa dari ruang tamu. Tidak ada lagi Siska yang seenaknya keluar masuk dapur sambil membawa piring makanan. Tidak ada lagi Randy yang bisa bersikap sok berkuasa di sofa panjang. Semuanya berubah. Randy lebih sering mengurung diri di kamar bersama Siska dan anak kecil itu. Sesekali terdengar mereka bertengkar, saling menyalahkan. Febri tahu mereka sedang panik. Tak satu pun dari mereka menduga bahwa Febri benar-benar bisa mengambil langkah sebesar itu. Menjual rumah yang mereka duduki dengan penuh arogansi, lalu dengan tenang menyatakan waktu pengusiran. Febri sudah menyusun rencana dengan sangat rapi. Barang-barangnya sudah ia pisahkan. Yang penting dan dibutuhkan ia simpan dalam koper besar di kamar. Sisanya ia titipkan ke rumah Nisa, sahabat yang selalu jadi tempatnya bersandar diam-diam. Tidak ada yang tahu kemana Febri akan pergi. Bahkan Nisa pun hanya tahu nama kota tujuannya tanpa alamat pasti. Febri duduk di kursi ruang makan, menyantap bubur kacang ijo buatannya sendiri. Sendok demi sendok ia habiskan dalam tenang, sementara sesekali terdengar suara tangisan Siska dari kamar. Mungkin sedang menangis karena panik, atau karena menyadari bahwa sandaran hidupnya tak lebih dari pria yang tak bisa berbuat apa-apa. Hari itu Randy baru keluar kamar menjelang sore. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab, wajahnya lebih mirip pecundang ketimbang kepala rumah tangga. Feb, katanya lirih, berdiri di ambang pintu kamar. Febri tidak menoleh. Ia hanya menjawab singkat. Apa? Kita bisa bicara. Silakan. Randy berjalan pelan ke meja makan, lalu duduk di hadapan Febri. Ada jeda yang panjang sebelum ia berbicara. Aku tahu aku salah. Tapi kamu nggak harus segitunya. Rumah ini kan dulu buat kita. Dulu. Febri menekankan kata itu. Dan kamu sudah mengkhianati dulu itu. Randy menghela napas panjang. Aku cuma kepancing suasana. Siska itu. Berhenti. Febri meletakkan sendoknya. Ia menatap Randy lurus-lurus. Jangan bawa alasan. Jangan bawa suasana. Jangan bawa anak. Yang kamu lakukan bukan karena suasana, tapi karena pilihan. Kamu pilih perempuan itu. Kamu pilih untuk bohong. Kamu pilih untuk bawa dia masuk rumah yang bahkan bukan hasil jerih payahmu.
Kamu yang pilih semua ini. Aku nggak nyangka kamu bisa sampai hati jual rumah ini. Febri tertawa pendek. Oh, kamu pikir aku nggak punya hati? Aku cuma menyesuaikan diri dengan caramu memperlakukan aku. Aku minta maaf, Feb. Maafmu terlambat. Dan aku nggak butuh. Siska muncul dari balik pintu. Matanya masih basah. Menggendong Dito yang tertidur di bahunya. Kamu tega banget, Febri. Anak sekecil ini kamu usir juga. Febri berdiri, berjalan ke jendela, membuka tirai lebar-lebar agar cahaya senja menyinari seluruh ruangan. Kalian yang memaksakan tinggal di sini. Aku nggak pernah undang. Sekarang aku cuma mengambil hakku kembali. Rumah ini akan jadi milik orang lain mulai minggu depan. Hari Senin jam 9 pagi, pembeli akan datang bersama notaris. Kalian punya waktu sampai minggu malam untuk keluar. Setelah itu, apapun yang tertinggal akan dianggap milik pemilik baru. Siska memeluk anaknya lebih erat. Kami mau tinggal di mana? Bukan urusanku, jawab Febri tegas. Seperti kalian tidak peduli waktu aku tinggal di rumah ini dalam penderitaan. Randy mendekat, mencoba memegang tangan Febri. Feb, kita bisa mulai dari awal. Febri menarik tangannya. Tidak ada awal kalau kepercayaan sudah hancur. Malam itu, Randy tidak makan. Siska mengurung diri di kamar, terdengar suara koper diseret dan lemari dibuka. Febri tahu, mereka mulai merasakan getirnya realitas. Febri tidur lebih awal malam itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak terbangun karena marah, takut, atau kecewa. Ia tidur dengan tenang, dengan pikiran yang mantap. Besok, ia akan mengurus surat terakhir ke bank. Hari Jumat, 2 hari sebelum batas waktu pengosongan rumah, suasana rumah benar-benar sunyi. Randy sudah tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di teras sambil merokok, menatap kosong ke jalan. Beberapa kardus bertumpuk di dekat pintu, barang-barang Siska sudah hampir semua dikemas. Tidak ada suara canda tawa anak-anak lagi. Tidak ada televisi menyala. Tidak ada kehidupan. Febri membuka pintu kamarnya dengan ransel besar di punggungnya. Ia mengenakan jaket panjang, celana jeans hitam, dan sepatu kets yang sudah lama tak ia pakai. Kamu pergi? Tanya Randy dengan suara serak. Febri mengangguk. Hari ini aku berangkat. Sendirian? Sendiri. Kemana? Tempat yang jauh dari kalian. Randy berdiri, langkahnya berat. Ia menatap Febri dengan mata berkaca-kaca. Aku nyesel. Febri menatapnya sejenak. Lalu berkata, kamu nggak menyesal karena kehilangan aku. Kamu menyesal karena kehilangan rumah yang nyaman. Randy tertunduk. Febri melangkah keluar rumah. Ia sempat memutar tubuhnya sejenak untuk menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu penuh impian dan perjuangan. Rumah yang dulu dibangun dari satu ikatan cinta, namun kini runtuh karena pengkhianatan. Ia menekan kunci rumah ke telapak tangan Randy. Serahkan ke notaris hari Senin. Jangan buat malu. Aku sudah cukup lelah menanggung harga dirimu. Tanpa menunggu jawaban, Febri berjalan menjauh, menuruni jalan kecil menuju gerbang gang. Ia tidak menoleh lagi. Dari kejauhan, suara tangisan terdengar. Mungkin Siska. Mungkin itu. Atau mungkin, hanya mungkin, Randy yang akhirnya menyadari bahwa kehilangan terbesarnya bukan rumah, bukan kenyamanan, tapi perempuan yang selama ini ia injak-injak harga dirinya. Febri duduk di kursi tunggu stasiun, diapit 2 koper besar dan 1 ransel yang digendong di punggung. Udara dini hari terasa lembab. Napasnya masih berat meski ia sudah duduk selama 15 menit. Tangannya sesekali menyentuh dompet kecil berisi dokumen penting. KTP, SIM, akta jual beli rumah, dan uang hasil penjualan yang disimpan rapi dalam rekening pribadi. Kereta ke arah kota tujuan barunya akan tiba 15 menit lagi. Tidak ada yang ia tinggalkan di kota lamanya selain kenangan buruk dan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan di tempat yang sama. Ia tidak sempat berpamitan pada banyak orang. Bahkan pada tetangga sekalipun, ia tak berkata apa-apa. Tak ada ucapan perpisahan. Hanya beberapa pesan singkat kepada Nisa malam sebelumnya yang menandai bahwa esok ia akan pergi jauh. Aku tidak tahu akan tinggal di mana tepatnya. Tapi aku tahu, aku tak akan kembali ke sana. Pesan singkat itu cukup menjelaskan niat Febri yang bulat.
Tak ada lagi ruang di hatinya untuk kompromi atau penyesalan. Yang tersisa hanya keinginan kuat untuk bertahan dan membangun ulang dirinya sendiri dari puing-puing kehancuran. Kereta datang dengan deru panjang, membelah pagi yang masih gelap. Febri menarik kopernya, melangkah naik dengan kepala tegak. Ia memilih duduk di dekat jendela, menatap keluar saat kereta mulai bergerak. Cahaya kota yang perlahan memudar tergantikan oleh hamparan gelap dan bayangan pepohonan yang berlari mundur. Perjalanan 4 jam itu digunakan Febri untuk menyusun ulang pikirannya. Di genggaman tangannya, ada catatan kecil berisi alamat kontrakan sederhana di pinggiran kota tempat ia akan memulai hidup baru. Rumah sewa 1 kamar mandi, dan dapur sempit. Tidak ada AC, tidak ada ruang tamu, bahkan kasur pun ia harus beli sendiri nanti. Tapi ia tidak mengeluh. Ia ingin memulai dari nol, dari bawah, dari tanah yang benar-benar kosong. Ia tiba di kota itu menjelang pukul 9 pagi. Udara lebih dingin dari yang ia bayangkan. Kontrakan yang ia sewa sudah dibersihkan oleh pemiliknya. Seorang ibu separuh baya menyambutnya dengan senyum ramah. Tanpa banyak tanya, tanpa mengusik masa lalu. Kalau butuh apa-apa, panggil saya Bu Rahayu aja. Ya, rumah saya di ujung gang. Febri membungkuk sopan. Terima kasih, Bu. Setelah mengunci pintu, Febri duduk di lantai. Ia memandangi ruang kosong itu. Sepi, kosong, namun damai. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada langkah kaki orang asing di dapur. Tidak ada aroma parfum wanita lain di kamar. Ia menangis. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Febri menangis bukan karena luka, tapi karena rasa lega. Tangis panjang yang tidak disertai rasa takut. Ia menangis karena sadar, akhirnya ia bebas. 3 hari pertama, Febri mulai beradaptasi. Ia membersihkan kontrakan, membeli perlengkapan dapur dan kasur tipis bekas. Ia makan seadanya, kadang hanya nasi dan telur, atau mie instan dengan sawi. Tapi ia menikmati proses itu. Setiap kegiatan kecil membuatnya merasa hidup. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menuntut. Semuanya kembali ke tangannya. Ia mulai mencari kerja. Mendaftarkan diri ke beberapa lowongan admin dan kasir minimarket. Meskipun pengalaman kerjanya tidak banyak, ia punya bekal dari toko online-nya dulu. Setelah 4 hari berkeliling dengan amplop CV, akhirnya sebuah toko kelontong besar bersedia menerimanya. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Pemilik toko itu, Pak Darto, seorang pria berumur 60-an dengan kacamata tebal dan pembawaan tenang, langsung menyukai cara kerja Febri. Ibu ini rapi. Ya, boleh tahu sebelumnya kerja di mana? Febri tersenyum kecil. Dari rumah, Pak. Jualan online. Tapi sekarang saya mau kerja langsung, karena saya butuh suasana baru. Pak Darto tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan menyerahkan kunci meja kasir. Kalau ada apa-apa, bilang. Tapi tolong jaga kejujuran. Saya udah trauma sama karyawan yang main curang. Febri mengangguk. Saya janji, Pak. 2 minggu berlalu, hidup Febri mulai menemukan iramanya sendiri. Ia bangun jam 5 pagi, memasak sarapan sendiri, lalu berangkat kerja naik sepeda kecil pinjaman Bu Rahayu. Pulang menjelang maghrib, lalu istirahat sambil mencatat pengeluaran dan membuat rencana kecil tentang tabungannya. 1 bulan setelah kabur dari rumah, wajah Febri mulai kembali segar. Bekas-bekas luka batin memang belum sepenuhnya hilang. Tapi ia sudah tidak lagi membawa dendam itu kemana-mana. Ia tak lagi memikirkan Randy atau Siska. Ia tak tahu dan tak peduli bagaimana nasib mereka sekarang. Yang penting, ia selamat. Hingga pada suatu sore, saat ia tengah menghitung uang kas di toko, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor asing. Feb, tolong balas. Aku nyesel. Kita udah diusir dari rumah. Uangku habis. Siska tinggalin aku. Dito sakit. Aku nggak tahu harus kemana. Aku salah. Tolong. Febri membaca pesan itu sambil berdiri diam. Ia tak merespons. Ia hanya menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum menekan tombol hapus. Ia menengadah, menghela napas, lalu kembali fokus menghitung uang kas. Sore itu, Febri pulang lebih awal. Ia membeli bakso dari pedagang kaki 5 dan memakannya di teras kontrakan sambil memutar lagu dari radio butut miliknya. Angin bertiup pelan,
membawa aroma tanah dan suara anak-anak bermain di ujung gang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum. Aku selamat, akhirnya. Hari itu hujan turun deras sejak subuh. Gemuruh guntur sesekali menyela bunyi tetes air yang menghantam atap seng rumah kontrakan Febri. Ia duduk di tikar, menyelimuti tubuhnya dengan jaket karena udara pagi yang menusuk kulit. Secangkir kopi pahit sudah dingin di dekat lututnya, dan di pangkuannya tergeletak lembaran kertas laporan penjualan toko tempatnya bekerja. Febri membacanya berulang-ulang. Meski angka-angka itu sederhana, baginya itu bukti bahwa ia tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh. Kehidupan barunya memang tak mewah, tapi perlahan ia mulai merasa punya tempat di dunia ini lagi. Jauh dari rumah lamanya, jauh dari luka yang terus-menerus disayat oleh suami dan pelakor yang tak tahu malu. Ia menulis pelan di buku kecilnya. Target bulan depan, simpan 500.000, cari kerja tambahan, jaga kesehatan. 3 baris sederhana itu lebih membesarkan hatinya ketimbang sejuta janji manis dari mulut Randy dulu. Ia belajar hidup dengan cara yang baru, tanpa berharap pada siapapun, tanpa bergantung, dan tanpa takut kehilangan. Menjelang siang, langit mulai cerah. Febri mengayuh sepedanya menuju toko, melewati jalanan becek dan genangan air di gang-gang sempit. Ia menyapa 1-2 warga yang mulai mengenalnya. Seorang ibu penjual gorengan melambaikan tangan dan berkata, "Mbak Febri tambah cantik sekarang." Ia hanya tersenyum kecil dan terus mengayuh. Di toko, Pak Darto sudah menunggunya. Ada beberapa kardus barang yang harus disusun di rak, dan 1 pelanggan yang sedang komplain soal produk rusak. Febri menyelesaikannya tanpa banyak bicara. Tangannya lincah, gerakannya teratur. Ia seperti sudah menyatu dengan rutinitasnya. Saat waktu makan siang tiba, ia duduk di belakang toko, membuka bekalnya yang sederhana. Nasi, telur dadar, sambal teri, dan mentimun. Ia makan perlahan, sambil menatap langit dari sela pintu gudang yang terbuka. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia biarkan berdering sampai mati. Beberapa menit kemudian, masuk pesan WhatsApp dari nomor yang sama. "Febri, tolong, ini Randy. Aku di terminal kota kamu. Aku nggak punya tempat lagi. Aku cuma mau ketemu. 5 menit aja. Tolong, aku minta tolong." Febri menatap layar ponselnya lama. Tangannya gemetar pelan. Nafasnya naik turun. Ia mencoba melawan dorongan untuk langsung membalas dengan amarah. Tapi ia juga tahu, masa lalunya sedang mengetuk pintu dengan wajah paling menyedihkan. Ia meletakkan ponsel itu tanpa membalas. Namun, menjelang sore, rasa penasaran itu mulai mencubit. Apa yang sebenarnya terjadi pada Randy? Apa ia benar-benar berada di kota ini? Dan kalau iya, seberapa jauh hidupnya sudah runtuh? Sepulang kerja, Febri tidak langsung pulang ke kontrakan. Ia mengayuh sepeda ke arah terminal yang disebut dalam pesan tadi. Jalanan masih basah dan langit belum benar-benar cerah. Angin masih menusuk-nusuk kulit, seolah ikut memperingatkan, jangan terlalu baik pada orang yang menyakitimu. Terminal itu sepi, hanya beberapa pedagang dan sopir angkot yang duduk di bangku panjang. Febri berdiri di pinggir pagar besi, matanya menyapu setiap sudut tempat. Dan akhirnya ia melihatnya. Randy duduk di sudut, memeluk lututnya. Rambutnya awut-awutan, jaket yang dipakainya penuh noda lumpur, dan wajahnya pucat, seperti orang yang sudah beberapa hari tidak makan. Di sebelahnya, 1 tas lusuh yang tampak sudah robek di ujungnya. Ia menoleh, dan mata mereka bertemu. "Febri." Febri tidak menjawab. Ia hanya menatap tanpa ekspresi. Randy bangkit dengan langkah lemah, lalu berdiri di depannya. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Aku salah. Siska pergi. Uangku habis. Aku ditipu temanku. Dito dibawa ibunya keluar kota. Aku bahkan nggak tahu harus kemana. Febri tetap diam. Tidak marah, tidak iba. Hanya menatap. Aku minta maaf. Kamu boleh benci aku. Tapi tolong, aku lapar. Febri mengeluarkan dompetnya, mengambil selembar uang 50.000, lalu menyodorkannya. Ini cukup buat makan malam dan ongkos ke panti atau ke pos pengaduan. Di kota ini ada banyak tempat untuk orang yang tersesat. Tapi jangan cari aku lagi. Randy menangis. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi.
Aku malu. Rasa malu itu yang dulu kamu buang waktu kamu bawa perempuan lain ke rumahku. Randy terisak. Ia jatuh berlutut di aspal basah. Tangannya menggenggam ujung celana Febri. Maafkan aku. Febri menatap langit yang mulai gelap. Lalu perlahan ia melangkah pergi, meninggalkan Randy di balik keramaian terminal. Tak ada kata perpisahan. Tak ada pelukan. Hanya jejak sepatu dan suara roda sepeda yang berderak pelan, membawa Febri kembali ke kehidupannya yang baru. Malam itu, Febri menyalakan radio tua dan menyeduh teh hangat. Di luar, hujan turun lagi, tapi kali ini tak terasa dingin. Ia duduk di dekat jendela, memeluk lutut, dan berkata pada dirinya sendiri. Dulu aku wanita yang disakiti. Sekarang aku perempuan yang memilih untuk menyembuhkan diri. Ia menatap bayangannya di kaca jendela, lalu menulis di buku catatannya. Jangan kembali pada masa lalu yang sudah membuangmu. Dan malam itu, Febri tidur nyenyak. Tanpa mimpi buruk. Tanpa nama Randy. Tanpa rasa bersalah. Pagi itu hujan berhenti lebih cepat dari biasanya. Embun masih menempel di kaca jendela kontrakan Febri ketika ia membuka tirai. Langit belum benar-benar cerah, tapi tidak lagi gelap seperti hari-hari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Febri merasa ringan. Ia duduk di lantai dengan semangkuk bubur ayam sederhana di tangannya. Radio kecilnya menyala pelan, menyajikan suara pembawa acara pagi yang mengabarkan ramalan cuaca dan berita-berita ringan. Kehidupan Febri sudah sangat berbeda dari kehidupannya di rumah lamanya. Tidak ada sepatu pria di depan pintu. Tidak ada suara laki-laki berteriak dari kamar mandi. Tidak ada bau parfum murahan menyengat di bantal. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, kesendirian yang damai. Usai sarapan, ia menata rapi berkas-berkas yang hendak ia bawa ke kelurahan. Hari ini ia akan mengurus KTP baru, bukti sah bahwa ia tak lagi tinggal di kota tempat semua luka itu terjadi. Ia sudah mengajukan pindah domisili, dan hari ini semua akan selesai. Nama Febri akan benar-benar terhapus dari daftar penduduk di kota asalnya. Bukan karena melarikan diri, tapi karena memilih pergi. Saat tiba di kantor kelurahan, Febri disambut ramah oleh Pak Lurah dan 2 staf perempuan. Mereka mengenalnya sebagai warga baru yang rajin, pekerja keras, dan tidak pernah banyak menuntut. Ia hanya mengangguk dan tersenyum setiap kali dibantu. Tidak pernah bercerita soal masa lalunya. Tidak pernah minta dikasihani. Itu yang membuat orang-orang di kota kecil ini cepat menyukainya. Selesai dari sana, Febri mampir ke toko tempat ia bekerja. Ia masuk lewat pintu samping dan langsung membantu menyusun stok baru yang baru saja datang. Tangannya cekatan, dan tanpa sadar ia mulai bersenandung kecil. Seorang ibu pelanggan tetap melihatnya sambil tersenyum. Mbak Febri, sekarang kelihatan makin bahagia ya. Sudah nggak sering murung kayak dulu. Febri terkekeh pelan. Saya belajar, Bu. Kalau bahagia itu bukan soal siapa yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita bisa tenang sama diri sendiri. Ibu itu mengangguk-angguk, lalu melanjutkan belanjanya. Febri menatapnya pergi dengan senyum kecil. Hatinya semakin ringan. Ia tahu, perlahan, hidupnya sudah mulai kembali normal. Namun kehidupan tak pernah sepenuhnya tenang. Beberapa hari kemudian, saat Febri baru saja pulang kerja dan hendak menyalakan kompor untuk memasak, seseorang mengetuk pintu. Pelan, ragu-ragu. Bukan ketukan tetangga. Bukan juga suara tukang sayur. Febri membuka pintu, dan dunianya sejenak berhenti. Di depan pintu berdiri seorang perempuan. Wajahnya kusam, tubuhnya kurus, bajunya lusuh. Di tangannya tergenggam erat tangan seorang anak kecil laki-laki yang kini jauh lebih kurus daripada terakhir kali Febri melihatnya. Matanya sayu. Dan perempuan itu. Aku minta maaf. Katanya dengan suara bergetar. Febri menatapnya. Tidak berkata apapun. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak tahu harus kemana. Randy sudah pergi. Dia ninggalin kami. Dia bilang dia capek. Dan aku nggak punya siapa-siapa. Aku tahu kamu nggak mau lihat aku. Tapi Dito dia sakit. Kami kelaparan, Febri. Hening. Hanya suara detak jam dinding dari dalam rumah yang terdengar. Kenapa kamu kesini? Karena kamu satu-satunya yang dulu pernah baik ke Randy. Aku tahu aku jahat.
Aku rebut suami orang. Tapi aku nggak kuat. Aku cuma mau Dito bisa makan malam ini. Anak itu menatap Febri dengan mata memohon. Ia mengelus perutnya pelan. Febri menarik napas. Menatap langit sebentar. Lalu berkata pelan, "Masuk." Siska menghambur masuk, membawa anaknya. Mereka duduk di lantai. Febri masuk ke dapur, menanak nasi, dan menggoreng telur. Tidak ada kata-kata. Tidak ada cerita masa lalu. Hanya bunyi penggorengan dan detak jantung yang terasa semakin berat. Malam itu, Febri membiarkan mereka tidur di lantai ruang tengah. Ia memberikan 2 selimut tipis dan segelas susu untuk Dito. Tak ada pertanyaan, tak ada penghakiman. Keesokan paginya, Siska masih tertidur memeluk anaknya. Febri sudah bangun, membersihkan dapur, lalu menyiapkan bubur hangat. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menjadi sejahat mereka dulu padanya. Saat Siska bangun, wajahnya terlihat lebih segar. Tapi mata itu masih menyimpan luka yang dalam. Aku mau cari kerja, katanya sambil menatap lantai. Apa kamu tahu tempat yang nerima orang kaya aku? Febri menatapnya, lalu menjawab singkat, ada warung makan di Gang Barat. Mereka lagi cari pembantu dapur. Bilang aja aku yang suruh. Siska menangis. Kali ini bukan tangis minta belas kasihan. Tapi tangis seseorang yang tahu bahwa hidup memberinya kesempatan kedua. 2 minggu setelah itu, kehidupan berjalan lagi. Febri kembali fokus kerja. Siska diterima di warung itu dan mulai membantu mencuci piring. Dito disekolahkan di PAUD gratis milik pemerintah setempat. Mereka tinggal di kontrakan kosong tak jauh dari rumah Febri, dibantu uang sewa dari hasil kerja Siska sendiri. Tidak ada balikan. Tidak ada rekonsiliasi. Hanya ruang untuk sembuh. Suatu hari, saat hujan turun deras dan jalanan becek seperti dulu, Siska mampir ke rumah Febri membawa 2 bungkus gorengan. Aku tahu ini nggak seberapa, tapi aku pengen kamu tahu. Aku berterima kasih. Kamu nggak usah maafin aku kalau belum bisa. Aku cuma pengen bilang, kamu perempuan yang jauh lebih kuat dari apa yang dulu aku kira. Febri hanya tersenyum. Lalu berkata pelan, aku nggak benci kamu lagi. Tapi aku juga nggak akan lupa. Yang aku tahu, sekarang kita sama-sama bangkit. Hujan masih turun. Tapi tidak ada lagi rasa dingin. Febri menatap keluar jendela, menggenggam cangkir tehnya, dan dalam hati berkata, aku pernah jadi wanita yang diinjak. Tapi kini aku berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah menginjakku. 1 bulan berlalu sejak Siska dan anaknya mulai menjalani hidup baru di kota itu. Febri tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, memasak, bekerja, menulis di buku kecilnya, dan mengisi malam dengan membaca atau mendengarkan radio tua yang kini mulai bersuara serak. Namun tak bisa dipungkiri, hidupnya tak lagi sunyi seperti bulan-bulan sebelumnya. Meski tidak dekat, kehadiran Siska yang kini menjadi tetangga sekaligus rekan yang sama-sama berjuang di bawah keterbatasan, sedikit banyak mengisi celah kosong yang sempat menganga. Febri tidak membuka pintu persahabatan secara lebar. Tapi ia tidak lagi menutup rapat-rapat. Ia percaya, orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Tapi ia juga tahu, dirinya berhak menjaga jarak. Karena luka yang dalam tidak sembuh dengan senyum dan minta maaf saja. Setiap malam, ketika toko tutup dan langit menebar bintang, Febri duduk di teras rumah kontrakannya. Sambil membawa segelas teh hangat, ia memandangi langit dan menulis di buku kecil yang selalu ia bawa. Hari ini aku berhasil menyelesaikan 1 bulan penuh tanpa menangis. Mungkin terlihat kecil bagi orang lain, tapi bagiku ini prestasi. Ia menulis dengan rapi, lalu menutup bukunya, memeluk lutut, dan menarik napas panjang. Hidupnya kini sederhana, tapi punya arah. Suatu sore, Pak Darto, pemilik toko tempat Febri bekerja, mengajaknya bicara usai jam kerja. Mereka duduk di ruang belakang, ditemani 2 gelas kopi hitam dan suara kipas angin tua yang berdecit. Febri, kamu sudah kerja di sini 2 bulan lebih, ya? Iya, Pak. Saya lihat kamu teliti, jujur, dan bisa diandalkan. Saya mau ajak kamu kerja sama. Kamu tertarik buka cabang warung kelontong di Gang Utara? Saya butuh orang yang bisa urus, dan saya percaya kamu. Febri terdiam. Matanya membulat.
Ini tawaran yang di luar dugaannya. Buka cabang, Pak? Iya. Kamu nggak perlu modal. Nanti semua dari saya. Tapi kamu yang urus. Hitungan untungnya nanti kita bagi sesuai kesepakatan. Febri tak langsung menjawab. Malam itu ia pulang dengan kepala penuh pertimbangan. Di kamar kontrakannya, ia membuka buku catatan dan menulis daftar. Kelebihan. Kepercayaan orang lain adalah kesempatan langka. Pengalaman dari kerja saat ini cukup membantu. Lokasi tak jauh dari rumah. Kekurangan. Takut gagal. Takut disalahgunakan lagi. Takut kehilangan kendali seperti dulu. Lalu ia menambahkan kalimat kecil di bawahnya. Tapi aku juga pernah takut meninggalkan rumahku, dan aku berhasil. Pagi berikutnya, ia menemui Pak Darto dan menerima tawaran itu. 1 minggu kemudian, Febri mulai mengatur warung kelontong kecil di Gang Utara. Bangunannya mungil, tapi cukup kokoh. Stok awal diisi oleh Pak Darto. Ia mengajari Febri cara mencatat keluar masuk barang, cara menyusun produk agar menarik, dan cara mengatur stok supaya tidak rugi. Febri kembali belajar banyak. Bukan hanya soal usaha, tapi soal mempercayai orang lain setelah sebelumnya dikhianati. Dari hari ke hari, warung itu mulai ramai. Ibu-ibu datang membeli sabun, mie, beras, bahkan popok dan sabun cuci. Anak-anak sekolah mampir beli permen dan jajanan kecil. Ada kehidupan. Ada harapan. Di sela waktu kerja, Febri masih mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Ia tidak mau main-main. Ia tahu, ini adalah pintu untuk melangkah lebih jauh. Untuk membuktikan bahwa perempuan yang dulu diremehkan itu, kini bisa berdiri sendiri. Suatu hari, Siska datang ke warungnya, membawa 1 tas belanja besar. Aku bawa pesanan orang warung, sekalian belanja buat warungku juga. Katanya warungmu lengkap, ujarnya sambil tersenyum canggung. Febri hanya mengangguk, lalu membantu menghitung belanjaan. Mereka tidak banyak bicara, tapi tidak ada lagi sikap dingin seperti dulu. Hanya 2 perempuan yang sama-sama belajar hidup. Beberapa waktu kemudian, Febri mulai dikenal di lingkungan. Anak-anak memanggilnya Bu Feb, dan ibu-ibu sering menyuruh anak mereka belanja ke warung Febri karena katanya, jualannya jujur, nggak banyak main harga. Febri tidak mencari pujian, tapi semua itu menyentuh hatinya. Dulu, ia hanya dikenal sebagai istri Randy. Kini, ia dikenal sebagai dirinya sendiri. Suatu sore yang sunyi, Febri menerima surat. Tanpa amplop. Dikirim lewat seseorang yang tak ia kenal. Isinya tulisan tangan. Febri, aku di kota ini. Aku mau kerja jadi buruh bangunan. Aku cuma mau bilang terima kasih karena kamu masih kasih aku hidup waktu itu. Aku ngerti kalau kamu nggak mau lihat aku lagi. Tapi kalau suatu hari kamu mau maafin aku masih di sini. Aku nggak minta kembali. Cuma minta diingat sebagai seseorang yang pernah salah, tapi belajar dari kesalahan itu. Randy. Febri membaca surat itu lama. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak juga tersenyum. Ia hanya menatap huruf demi huruf, lalu melipatnya perlahan dan menyimpannya di dalam lemari, di bawah tumpukan buku lamanya. Malam itu, ia menulis lagi di bukunya. Hidup memberi luka, tapi hidup juga memberi ruang untuk menyembuhkannya. Memaafkan bukan berarti mengulang, tapi membebaskan diri dari beban yang tak layak dibawa. Hujan turun malam itu. Pelan, lembut. Tidak seperti hujan pertama yang menyambut kepindahannya ke kota ini. Tapi seperti hujan yang tahu, luka itu sudah mengering. Dan Febri tahu, dirinya tidak hanya selamat, tapi juga menang. Febri menempelkan daftar stok baru di dinding belakang warung. Tulisannya rapi, lengkap dengan harga dan tanggal masuk barang. Warung kecil di Gang Utara itu kini sudah jadi pusat perbelanjaan favorit warga. Setiap pagi, bahkan sebelum warung dibuka penuh, sudah ada 2 atau 3 ibu rumah tangga yang berdiri di depan pintu menunggu. Perempuan itu masih tinggal di kontrakan yang sama. Tempat itu bukan rumah mewah, bukan pula rumah penuh kenangan indah. Tapi di sanalah Febri menemukan dirinya sendiri. Di sanalah luka mulai dijahit perlahan dengan benang kesabaran dan kain ketegaran. Sore itu, saat langit mulai kemerahan, Febri duduk di bangku panjang depan warung, memandangi anak-anak yang pulang sekolah berlarian sambil tertawa. Di dalam hatinya, ia tahu,
Dulu ia tak pernah membayangkan hidup sendirian, apalagi menjadi perempuan yang kuat dan mandiri. Tapi kini, ia bahkan tak tahu bagaimana caranya kembali menjadi perempuan yang dulu, yang terlalu bergantung pada cinta yang salah. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Assalamualaikum, Bu Febri. Saya lurah di kampung lama Ibu. Saya ingin memberitahu bahwa Pak Randy ditemukan pingsan di terminal kota. Kami sudah menghubungi dinas sosial, tapi beliau menolak dirawat. Beliau hanya menyebut satu nama sebelum tak sadarkan diri lagi, Febri. Kami kirim kabar ini hanya karena beliau tidak punya siapa-siapa lagi. Maaf jika mengganggu. Pesan itu dibaca Febri berkali-kali, tapi tidak membuatnya panik. Tidak membuatnya buru-buru mengambil jaket atau mencari kendaraan. Ia hanya diam, menatap layar lama, sebelum akhirnya mematikan ponsel. Di dalam hatinya, ia tahu, simpati itu bukan berarti kembali. Dan menjadi baik bukan berarti mempersilakan seseorang yang pernah menghancurkannya untuk masuk lagi ke dalam hidup yang sudah susah payah ia bangun. Febri berdiri, menutup warung. Di tangannya, ia membawa buku catatan kecil yang mulai penuh dengan tulisan-tulisan tentang hari-harinya. Tentang pendapatan warung, rencana tabungan, dan satu dua puisi sederhana yang ia tulis diam-diam. Malam itu, saat langit benar-benar gelap, Febri menyalakan lilin di meja kecil dekat jendela. Listrik sedang padam di gangnya. Tapi tidak membuat rumah itu jadi kelam. Ia duduk tenang, menulis. Aku tidak ingin dia mati. Tapi aku juga tidak ingin hidupku mati lagi jika ia kembali. Keesokan harinya, saat Febri membuka warung, Siska datang membawa sebuah surat. Ini dititipkan seseorang ke warung tempat aku kerja. Katanya dari Randy. Dia tahu kita bertetangga. Tapi katanya, ini surat terakhir. Dia janji nggak akan ganggu lagi. Febri mengambil surat itu. Siska tidak banyak bicara, hanya duduk sebentar sebelum pergi. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta yang sudah mulai luntur seolah ditulis dengan tangan gemetar. Febri, maaf kalau ini ganggu. Aku nulis ini karena mungkin ini surat terakhir yang bisa aku tulis buat kamu. Aku nggak akan minta kamu balikan, nggak akan minta kamu maafin aku. Aku tahu, aku terlalu bejat. Aku cuma mau bilang, kamu benar. Rumah yang kamu perjuangkan, kamu pertahankan, kamu isi dengan cinta. Aku rusak semuanya. Dan sekarang aku tahu rasanya. Aku tinggal di emperan toko. Aku makan dari sisa makanan orang. Aku kehilangan semuanya. Dan yang paling aku sesali, aku kehilangan diriku sendiri. Tapi kamu tetap berdiri. Dan kamu tetap jadi perempuan yang dulu pernah aku hancurkan. Aku doakan kamu bahagia. Kalau Tuhan izinkan aku hidup lebih lama, aku ingin berubah. Bukan buat kamu, tapi supaya kelak aku bisa mati tanpa terlalu banyak dosa. Terima kasih sudah pernah mencintai aku, meski aku tak layak. Febri melipat surat itu pelan, menyimpannya tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Ia membuka warung, menghitung stok, menyapa pelanggan, menyiram tanaman kecil di pot-pot plastik, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli rak baru. Tapi jauh di dalam dirinya, ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan bahkan saat masih hidup serumah dengan Randy dulu. Di bulan berikutnya, warung Febri semakin berkembang. Ia mulai menjual produk kebutuhan rumah tangga yang lebih lengkap. Bahkan ada yang menyarankan untuk menambahkan etalase makanan ringan dan kopi seduh. Siska, yang kini lebih sering membantu Febri, berkata pelan, kalau kamu serius buka warung kedua, aku mau bantu. Febri menoleh, lalu mengangguk. Boleh. Tapi kita mulai dari kecil dulu. Mereka tersenyum. Bukan senyum dua perempuan yang dulunya berseteru, tapi senyum dua perempuan yang pernah kalah oleh cinta, lalu bangkit dari puing-puingnya, dan memutuskan untuk saling menguatkan, bukan lagi saling menjatuhkan. Pada suatu malam, Febri duduk sendirian, memandang cahaya lampu dari dalam rumah yang kecil tapi hangat itu. Angin malam bertiup pelan. Radio tua memutar lagu lama yang biasa diputar saat ia masih muda. Saat ia masih punya mimpi sederhana, menjadi istri yang dicintai, punya rumah kecil, anak yang lucu, dan suami yang setia. Tapi hidup tidak memberi semua itu. Hidup memberinya luka. Hidup memberinya pengkhianatan. Tapi hidup juga memberinya kekuatan untuk tidak menyerah. Dan kini,
Saat ia memeluk dirinya sendiri di malam yang sepi, Febri tahu. Ia tidak butuh lagi seorang suami untuk merasa cukup. Ia hanya butuh dirinya sendiri untuk bertahan. Febri berdiri di depan warungnya yang kini jauh lebih besar dibanding saat pertama kali ia buka. Plang sederhana bertuliskan, Warung Sejahtera Bu Feb, tergantung di atas pintu masuk. Di dalam, rak-rak kayu penuh dengan kebutuhan rumah tangga. Etalase makanan ringan di sisi kanan kini menjadi tempat favorit anak-anak sekolah yang setiap sore mampir membeli jajanan. 4 tahun sudah berlalu sejak ia pergi dari rumah lamanya. 4 tahun sejak ia memutuskan menjual rumah yang ia bangun dengan darah dan air mata. 4 tahun sejak ia memilih hidup baru, meninggalkan lelaki yang telah menikamnya dari belakang, dan perempuan yang menghancurkan harga dirinya. Banyak hal telah berubah. Kini, Febri tidak hanya memiliki satu warung, tetapi 3. 2 warung lainnya dijalankan oleh 2 orang ibu rumah tangga yang ia bantu dari nol, seperti dulu Bu Rahayu membantunya. Siska pun kini menjadi salah satu pengurus koperasi kecil yang Febri dirikan di lingkungannya. Ia sudah tidak lagi menjadi perempuan lusuh yang datang membawa anaknya dengan tubuh kelaparan. Kini ia belajar menunduk, bukan karena lemah, tetapi karena sadar akan masa lalunya. Febri tak lagi tinggal di kontrakan sempit itu. Ia pindah ke rumah kecil yang ia beli sendiri, cukup luas untuk 2 kamar, 1 ruang kerja, dan taman kecil tempat ia menanam bunga dan cabai. Di dinding ruang tamu, tergantung 1 lukisan abstrak berwarna jingga dan abu-abu, lukisan dari seorang anak muda yang pernah ia bantu secara diam-diam. Di bawah lukisan itu ada meja kecil tempat ia menulis setiap malam. Febri tidak menikah lagi. Bukan karena trauma, tapi karena ia telah cukup dengan dirinya sendiri. Setiap pagi, ia bangun, membuka jendela, menyeduh kopi, dan duduk di depan rumah sambil membaca buku. Kadang ia mendengarkan podcast atau menulis catatan tentang hidup dan luka. Hidupnya tenang, sederhana, tanpa drama, tanpa teriakan, tanpa pengkhianatan. Suatu siang, ketika matahari menggantung tinggi dan jalanan mulai lengang, seorang pria paruh baya datang ke warungnya. Wajahnya asing, kulitnya lebih gelap dari rata-rata warga sekitar. Tapi ada sesuatu dari cara jalannya yang membuat Febri memperhatikannya. Pria itu membuka topi lusuhnya, lalu tersenyum kaku. "Bu Febri?" tanyanya lirih. Febri mengangguk. "Iya, saya sendiri." Maaf. Nama saya Pak Johar. Saya teman satu panti kerja Randy dulu." Febri tidak berkata apapun. "Dia meninggal, Bu. 3 minggu yang lalu. Kami temukan dia di belakang pasar, duduk bersandar di dinding. Waktu diperiksa, dia sudah tidak bernyawa. Kami tidak temukan keluarga, kecuali 1 surat dan kartu identitas. Di surat itu, dia minta kami mengabari Anda." Pak Johar mengeluarkan amplop lusuh dari dalam tasnya. Febri menerimanya. Tangannya tak gemetar. Wajahnya tenang. Surat itu ditulis dengan tulisan yang tidak rapi. Kata-katanya terbata-bata, tapi penuh rasa bersalah. "Febri, mungkin saat kamu baca ini, aku udah nggak ada. Aku nggak pernah jadi suami yang baik. Aku nggak pernah jadi laki-laki yang layak kamu perjuangkan. Tapi kamu adalah satu-satunya alasan aku bertahan hidup selama ini. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ingin berubah. Aku belajar jualan minuman di pasar malam. Tidur dimperan, makan dari uang receh. Tapi setiap malam aku berdoa supaya kamu bahagia. Aku tahu kamu gak akan pernah maafkan aku, dan itu hak kamu. Aku cuma minta, tolong doakan aku sekali saja. Supaya Tuhan tahu, aku pernah disayang orang sebaik kamu." Febri menutup surat itu pelan. Ia menatap keluar warung, ke jalanan yang kini mulai ramai. Suara anak-anak berlarian, ibu-ibu membawa belanjaan, dan suara motor yang sesekali lewat. "Terima kasih, Pak," ucap Febri. "Bapak mau minum dulu?" Pak Johar mengangguk. "Boleh, Bu. Air putih saja." Febri menyodorkan air dalam gelas kaca, lalu duduk di depannya. "Dia pernah cerita," ujar Pak Johar pelan. "Katanya, istri pertamanya adalah rumah, dan setelah rumah itu hilang, dia baru sadar dia sendiri yang membakarnya." Febri tersenyum kecil. Dia benar. Setelah Pak Johar pergi, Febri berdiri lama di depan warungnya. Ia mengamati langit yang kini mulai mendung.
Awan menggantung ke labu, seperti ingin menangis, tapi tertahan. Ia tidak meneteskan air mata. Tidak juga merasa marah. Ia hanya diam. Lalu sore harinya, setelah warung tutup, Febri menyalakan lilin kecil di mejanya. Ia menulis satu kalimat di bukunya. Satu kalimat yang menandai akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka dan ketegaran. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali. Karena aku sudah menemukan rumah dalam diriku sendiri. Febri memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu meniup lilin itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya telah utuh. Tanpa dendam, tanpa harap, tanpa luka yang lagi-lagi dibiarkan terbuka. Ia adalah perempuan yang memilih hidupnya sendiri. Dan ia tidak akan pernah menyerah lagi. Selesai.